Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gunawan Setiadi, Sarjana Sains Magister Sains, dan yang saya sayangi teman-teman dari kelas DA maupun SA. Di sini saya Yurina Putri Retno Mutia, NIM 2019 DA055, akan mempresentasikan bab 5 perpajakan tentang pemajakan atas orang asing atau ekspatriat. Yang pertama A. Orang asing dengan status subjek pajak luar negeri. Orang asing atau ekspatriat akan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri jika tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Sesuai dengan pasal 26 UU PPH, mekanismenya melalui pemotongan oleh pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut dan dipotong sebesar 20% dari bruto. Dalam hal karyawan asing tersebut memiliki surat keterangan domisili atau SKD dari negara mitra P3B, maka tarifnya sesuai dengan P3B. Adapun penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Untuk dividen, A. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. B. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. C. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang D. Hadiah dan penghargaan. E. Pensiun dan pembayaran berkala. F. Premi swab dan transaksi lindung nilai. G. Keuntungan karena pembebasan utang. Pajak tersebut bersifat final. Karyawan asing sebagai wajib pajak luar negeri yang tidak punya kewajiban memiliki NPWP dan tidak mempunyai kewajiban melaporkan SPT. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP per tahun adalah A. 15.840.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. B. 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. C. 15.840.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Ini menurut pasal 8 ayat 1 UU PPH. D. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Lalu B. Orang asing dengan status objek pajak dalam negeri. Orang asing atau ekspatriat akan dianggap sebagai objek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk menetap di Indonesia. Penghasilan yang menjadi objek pajak tunduk pada ketentuan pasal 4 UU PPH. UU PPH menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan dikelompokkan menjadi 1. Penghasilan dalam hubungan kerja. 2. Penghasilan pekerjaan bebas. 3. Penghasilan usaha dan kegiatan. 4. Penghasilan dari modal. Dan yang kelima, penghasilan pembebasan hutang dan hadiah.
Lalu penjelasan yang pertama dari penghasilan dalam hubungan kerja atau karyawan. Apabila seorang ekspatriat menjadi karyawan di Indonesia dengan status pajak dalam negeri, maka gajinya akan dipotong sesuai dengan pasal 21 UU PPH. Jika ekspatriat sebagai pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari, pasal PPH 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima. Penghasilan yang diterima oleh karyawan asing harus berpedoman dengan memperhatikan a. Kebangsaan karyawan yang bersangkutan, b. Jenis usaha tempat karyawan tersebut memperoleh penghasilan, c. Kedudukan atau jabatan karyawan asing di perusahaan. Besaran standar gaji karyawan asing mulai berlaku sejak tahun pajak 2002. Per bulannya sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak nomor tersebut ini ya, tanggal 3 April 2002. Lalu yang kedua, penghasilan pekerjaan bebas. Penghitungan penghasilan ekspatriat yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas dihitung dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan norma penghasilan neto atau dihitung dari pembukuan. Penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan bruto dengan presentasi norma penghasilan neto tersebut. Lalu syarat wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah yang pertama, peredaran bruto dalam 1 tahun tidak mencapai 4,8 miliar. Yang kedua, memberitahu Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Jika tidak, maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Dalam penghitungan penghasilan kena pajak kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PPh terutang untuk orang pribadi dihitung dengan mengalihkan tarif pasal 17 UU PPH. Adapun besar tarifnya, jika penghasilannya sampai dengan 50 juta, maka tarifnya 5%. Yang kedua, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, potongannya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, sebesar 25%. Di atas 500 juta, sebesar 30%. Yang ketiga, penghasilan lainnya. Beberapa jenis penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan UU PPH dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga atau pelunasan oleh wajib pajak sendiri, baik bersifat final maupun tidak. Di antaranya, yang pertama, PPH pasal 4 ayat 2 bersifat final. Penghasilan yang dikenakan a. Dividen tarif 10% dari bruto. B. Penghasilan berupa bunga deposito. C. Penghasilan berupa hadiah undian. Yang D. Penghasilan dari transaksi saham. E. Penghasilan dari pengalihan harta. Yang kedua, pasal PPh pasal 22. Penghasilan yang dikenakan a. Pembelian barang oleh bendaharawan dan BUMN atau BUMD. Yang B. Pembelian bahan hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor. Yang ketiga, PPh pasal 23. Penghasilan yang dikenakan a. Bunga, b. Royalti, c. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, konstruksi, konsultan, dan sebagainya. Yang keempat, penghitungan PPh kurang atau lebih dibayar.
Pada akhir tahun pajak, ekspatriat dengan status sebagai wajib pajak dalam negeri harus menghitung PPh kurang atau lebih bayar sesuai dengan PPh pasal 29 dan menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi. PPh kurang atau lebih bayar ini dihitung dengan mengurangkan penghasilan kena pajak dengan kredit pajak, baik yang dipotong orang lain maupun dibayar sendiri, sesuai dengan ketentuan PPh pasal 25. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi saya ada kesalahan ataupun kurang, mohon dimaafkan. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.